kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan perjanjian. Engkau berkata bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, namun kasih setia itu tetap tinggal selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, siang hari ini, pagi ini, kami sadar bahwa itu hanya oleh karena perkenan Tuhan saja. Kami berdiri di hadapan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara. Kiranya otoritas daripada Allah di tempat yang maha tinggi melingkupi setiap kami, memampukan kami untuk duduk dan memandang kepada Tuhan dan mendengarkan suara-Mu bagi kami. Kami mau berkata sama seperti Yesaya, berbicaralah bagi kami Tuhan, bertajamlah pendengaran Tuhan, karena kami sungguh sadar hanya dengan firman kami cakap untuk dapat melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa, menyerahkan seluruh kami tempat ini. Tuhan mari proteksi, dan biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini dan memberkati kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa yang satu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-12. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, perhatikan, saya akan membacakannya buat kita. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Penutup dan salam. Ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saya baca sekali lagi. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberi tema kecil buat kita di pagi hari ini adalah doa adalah pekerjaan anugerah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang doa, saya percaya bahwa semua kita tahu apa itu doa. Ada orang punya slogan, doa itu nafas hidup, doa itu senjata, doa itu kunci dari keberhasilan, dan banyak-banyak hal. Kita bicara tentang doa, saya percaya bahwa doa bukan sesuatu yang asing buat saudara dan saya. Doa adalah sesuatu yang sering kita lakukan, senantiasa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan doa adalah sesuatu yang sangat punya pengaruh dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, jika ada seorang yang mendoakan kita siang dan malam supaya kita diselamatkan, kita diberkati, tetap ada dalam Tuhan, maka itu adalah pekerjaan anugerah. Sebab tidak ada orang yang mau berkorban bagi orang lain kalau bukan kasih dan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan hati daripada orang tersebut. Saya ingat Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Barry Jordan, dia mengutip satu ayat yang ditulis oleh Paulus di dalam Alkitab. Dia katakan, aku akan merasa sakit bersalin sampai kamu semua dipenuhi dengan kepenuhan Kristus.
kamu menjadi dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah dalam Kristus, dan memberikan hidupmu menjadi seorang yang Tuhan pakai untuk bencana yang maksud-maksud mulia dan mempermuliakan Allah. Dan aku akan berhenti sakit bersalin itu waktu aku melihat buah dalam kehidupan. Artinya begini, dia punya komitmen hidup yang sungguh bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap menit, kapan saja dia akan berdoa untuk kami. Sepanjang perjalanan kehidupannya, dia tidak pernah lupa untuk mendoakan kami. Beberapa waktu yang lalu beliau ada di Amerika dan sulit sekali untuk mendapat visa pulang ke Indonesia. Dia berkata begini buat saya, kemungkinan besar saya tidak bisa kembali ke Indonesia, tetapi saya berdoa untuk kamu. Dia bilang, ingat apa yang saya sampaikan, saya akan tetap merasa sakit bersalin sampai saya melihat buah dalam kehidupanmu semakin hari. Jadi saya bersyukur punya orang tua yang terus mau berdoa, dan itu merupakan pekerjaan anugerah buat saya. Yang saya lihat bahwa kalau bukan hasil doa beliau, maka saya tidak punya arti apa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pekerjaan doa adalah pekerjaan anugerah, dan artinya bahwa orang lain berdoa untuk saudara dan saya, dan itu bisa disebut pekerjaan anugerah karena itu tanpa bayar. Dan kalau bukan Tuhan yang bekerja di hatinya, kalau bukan Tuhan yang menjamah hatinya, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan orang itu, maka segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Epafras, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan yang mengikuti Paulus dalam pelayanan penginjilan, baik pelayanan penginjilan pertama, kedua, dan penginjilan yang terakhir pada waktu dia menghadap kematian di Roma. Paulus melihat bahwa Epafras berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang-orang yang ada di Efesus, untuk orang-orang yang ada di perantauan jemaat Laodikia, dan jemaat satu jemaat lagi di dalam ayatnya yang ke 13-14, kalau saudara lihat di sana dikatakan Epafras berdoa untuk 3 jemaat yang sungguh dia kasihi, dan dia berdoa supaya mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa doa disebut pekerjaan anugerah? Karena doa membuat seorang berdiri dengan teguh. Perhatikan ayatnya yang ke-12, dikatakan begini. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh. Doa disebut pekerjaan anugerah, karena dengan doa itu saya dan saudara bisa berdiri dengan teguh. Dengan doa itu kita bisa kuat di dalam Tuhan. Dengan doa itu saya dan saudara bisa mengalami anugerah Allah tiap-tiap hari. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, Rasul Petrus berkata di sana bahwa saya dan saudara diberikan kekuatan bukan saja dipanggil untuk menjadi orang-orang yang telah ditebus, tetapi kita juga dipanggil untuk mengalami penderitaan, mengalami berbagai banyak tantangan, dan di dalam semuanya itu Petrus bilang kamu lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat di Kolose menjadi jemaat yang begitu punya banyak tantangan yang luar biasa. Jemaat ini bergumul dalam kehidupan pertumbuhan rohani mereka dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka. Ada ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu. Ada persekutuan-persekutuan yang datang menerobos dan membuat banyak orang Kristen di Kolose menjadi bingung. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam Kolose pasal 2, Paulus katakan di sana, tetaplah di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan, dan senantiasa melimpah dengan pengucapan syukur. Paulus sadar benar bahwa jemaat di Kolose punya tantangan yang begitu luar biasa. Dan surat ini ditulis kepada jemaat di sana supaya meneguhkan mereka untuk senantiasa berdiri teguh. Epafras berkata, aku berdoa untuk kamu senantiasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, berdiri teguh di hadapan Tuhan adalah doa Kristus bagi gereja. Bolehkah saya ulang sekali lagi ke statement ini? Berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan adalah doa Kristus bagi gerejanya.
sebelum dia kembali ke surga dalam Lukas 18. Tolong multimedia tampilkan itu. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Ini adalah dua Kristus buat saudara dan saya. Kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini bicara tentang doa Kristus bagi saudara dan saya, supaya dia menemukan bahwa saya dan saudara benar-benar berdiri dengan teguh, benar-benar kita menjaga eksistensi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih, Paulus menuliskan surat ini untuk anak-anak Tuhan yang ada di Kolose. Dia berkata, jika kita tidak bisa berdiri dengan teguh, maka kita tidak dapat melayani Tuhan. Kita tidak dapat mendapatkan pahala yang Tuhan janjikan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 Paulus tutup begini, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, doa adalah pekerjaan anugerah. Karena dengan doa kita bisa berdiri dengan teguh. Amin. Berapa besar saudara yang percaya waktu saudara berdoa, saudara bisa berdiri dengan teguh. Kemarin ada saya bertemu dengan satu keluarga baru, 4 tahun mereka menikah. Lalu dia mengalami pergumulan yang berat. Dia datang ke rumah adik sepupu saya. Datang ke rumah dan cerita tentang pergumulan rumah tangga. Saya bilang begini buat dia, saya sebagai kakakmu, saya tidak berdiri membela istrimu atau engkau, tapi saya mau bilang begini, laki-laki yang hebat, bapak yang hebat adalah bapak yang hebat. Waktu kau tampil sebagai imam dalam rumahmu, mendoakan istrimu, mendoakan anak-anakmu, mendoakan keluargamu, mendoakan sebuah tantangan iman yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu, maka kau akan melihat rumah tanggamu dipulihkan. Saudara, waktu dia punya masalah dengan istri, wow, dia angkat HP, lempar, buang ke laut, 30 juta melayang. Saya bilang buat dia, adik, 30 juta untuk hari ini orang cari itu setengah mati. Tapi kau buat 30 juta hanya dalam 5 menit saja, 5 detik saja, tidak punya arti apa-apa. Dia bilang, kakak, karena HP itu sudah, laki-laki terus telepon istri saya. Oh, ini sudah, dia mulai marah-marah. Saya bilang, mari berdoa. Tidak usah lihat masalah, tidak usah lihat tantangan yang Tuhan kasih, dosanya seperti apa. Tapi mari pulang dan berdoa. Saya katakan buat dia, pemulihan dimulai waktu kau ambil sikap berdiri teguh dan berdoa untuk Tuhan. Saya bilang, sekarang pulang. Anda tidak boleh tinggal di rumah ini, pulang kembali ke istri dan bereskan semua yang terjadi. Waktu sampai di rumah tidak direspon dengan baik. Saya bilang, berdiri di situ dan lihat kemuliaan Tuhan. Tidak usah menangis untuk saya, tidak usah menangis untuk mamamu di HP, tidak usah cari perlindungan untuk orang lain. Berdiri di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan membuat engkau teguh di situ. Hari pagi dia telepon saya, puji Tuhan kakak, kami sudah selesaikan semua. Kami berdoa, saling mengampuni, menerima kekurangan, dan kami mulai lagi bangun kehidupan yang kami. Waktu kita berdoa, saudara, maka kita akan bisa berdiri dengan teguh. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kenapa doa disebut pekerjaan anugerah? Karena doa membuat kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ayat 12 dikatakan di sana, sampai kamu berdiri dengan teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh. Pekerjaan anugerah, doa itu membuat saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan. Doa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 4 ini secara khusus Paulus sengaja menuliskan ini kepada umat Tuhan dengan mengambil contoh dari Epafras. Dikatakan di situ, dia bergumul untuk kamu. Dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan,
Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang di antaramu hamba Kristus yang selalu bergumul. Saudaraku, waktu saya coba cari kata bergumul ini, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata agonizo, yang artinya menunjukkan keinginan yang kuat, berjuang dengan sungguh, berusaha keras dalam doa agar orang kudus Tuhan atau orang percaya Tuhan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Dia dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kitab Kolose ini bicara tentang ketuhanan Kristus. Dia bicara tentang kedewasaan rohani. Dan dia bicara tentang bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berakar kuat di dalam Tuhan. Dan Paulus katakan gini, Epafras adalah seorang yang bergumul. Artinya dia menjadi seorang yang punya komitmen yang sungguh. Dia menjadi seorang yang punya tekad yang kuat, hati yang bulat untuk berdoa, supaya dalam doanya itu dia menopang kita kepada Tuhan, dan di sana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kekuatan dan mengerjakan kedewasaan sungguh, sehingga pada waktu kita mengalami tantangan, kita bisa berdiri dengan teguh. Doa mengerjakan pertumbuhan rohani bagi saudara dan saya. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13 dikatakan, kedewasaan secara penuh merupakan target Allah dalam hidup orang percaya. Coba multimedia tolong, Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Kita baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kakak jangan pindahkan, tetap di situ. Sampai kita mengalami kedewasaan rohani. Jadi waktu kita bicara tentang doa adalah anugerah, pekerjaan anugerah, maka di sana kita bicara tentang kedewasaan rohani. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kedewasaan rohani itu sangat penting dalam hidup orang percaya. Saya menulis di sini beberapa ciri dari kedewasaan orang rohani. Ciri-ciri dari dewasa rohani adalah dia tidak dapat diombang-ambingkan. Tolong ayatnya yang ke-14 kata dia. Ayatnya yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ciri dari orang dewasa artinya dia tidak dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Ayatnya yang ke-15, dia berpegang teguh. Tolong ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh dalam kasih ke arah Kristus. Berpegang teguh pada kebenaran, bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari iri hati. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari perselisihan, adu domba, hal-hal duniawi yang lainnya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3 Paulus katakan, kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang ditawan oleh segala hal yang dunia tawarkan. Iri hati, perselisihan, adu domba, cinta akan dunia ini tidak ada lagi dalam hidup kita. Tapi kita mau mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ciri yang lain dari orang-orang yang dewasa rohani, dia tidak menunjuk-nunjuk dosa orang lain atau melihat kesalahan orang lain, tetapi firman Tuhan bilang dia mulai dengan pertobatan diri. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Matius pasal 7 ayat 1-5. Dikatakan, Yesus bilang, jangan kamu lihat selumbar di mata saudaramu, padahal ada balok besar di mata kita. Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan berhati-hati dalam perkataan. Dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di dalam jemaat ini tidak banyak orang punya karunia menasihati. Ya, saya lihat hanya beberapa orang saja. Tetapi yang paling hebat untuk memberi motivasi, dorongan itu kita punya Bapak dua di depan, Bapak Thomas dan Bapak Roh. Ya,
sering memotivasi kita. Kamu bisa, jemaat bisa. Ya, amin. Dan kita maju. Tantangan besar apapun, jalan terus. Kadang-kadang saya bilang, haleluya. Ini luar biasa, tembok-tembok besar kita mau kasih pindah. Ya. Saya ingat waktu kita bergumul dengan tempat di depan ini, itu luar biasa. Jemaat bertanya-tanya, kalau bilang, jangan lihat itu, Tuhan siapkan tempat yang baik. Hari ini kita punya lahan berapa kali berapa bang? 1.000, 3.000 ya, 2.500. Beri kemuliaan bagi Tuhan itu. Haleluya. Ya, kita punya lahan yang besar. Saya ingat almarhum Bapak Haji Kalambe sering bilang begini, beri dari apa yang kita punya. Ya, jangan yang dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau beliau berdoa di sini, Tuhan kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita, tidak dengan sungguh-sungguh. Wah, saya kalau ingat orang tua ini, waduh, ini luar biasa. Ya, orang-orang yang penuh dengan motivasi. Nah, saudara, orang-orang rohani adalah orang-orang yang perkataannya itu membangun. Amin. Berapa banyak saudara dan saya yang menjadi orang tua yang sering bilang buat anak-anak kita, oh tidak bisa. Ya? Ini kok tidak bisa, kok kakak boleh. Ini tidak bisa ya, ini boleh. Tapi mari saudaraku, kita mencari orang-orang yang menghidupkan orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Waktu kita ada orang bilang, aduh kakak luar biasa kita di mana. Oh bapak saya senang bapak datang. Jangan kita datang ke seorang bubar. Wah ini ada apa ini? Ya. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun orang lain. Fokus hidup kita dalam membangun manusia rohani. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dia bilang kita membangun manusia rohani kita. Kita tidak lagi lihat dunia ini, tetapi kita mengejar kesempurnaan dalam Kristus. Petrus bilang, dulu saya gagal, saya Simon yang adalah ilalang yang mudah diombang-ambing. Kata Tuhan Yesus bilang, itu sepatu karang ini aku mendirikan jemaatku, aku Petrus, sepatu karang yang teguh. Dia bilang, aku mengejar kesempurnaan, tujuan hidupku jelas, mengejar sorga, mengejar pekerjaan Allah dalam hidupku, dan aku berkomitmen untuk itu. Sejarah catat bahwa di akhir hidup Petrus dia bilang, aku tidak layak untuk disalibkan sama seperti Tuhanku, dengan kepala ke atas, kaki ke bawah. Tapi Simon Petrus punya kepala ke bawah, kaki ke atas. Hari ini orang filsafat ya, ada musuh kekristenan itu, film itu. Saya ingat sekte apa? Mereka menggunakan gambar salib terbalik, salib putus sebagai penghinaan buat Petrus dan Yesus Kristus. Ya, ada lambang penyanyi grup rock hebat, ya, Guns N' Roses dengan bunga ros di pinggir, lalu ada pedang yang berdiri. Itu membuat penghinaan bagi Kristus. Dia bilang kematian Yesus itu bukan apa-apa, tapi saya punya lagu ini akan dikenang sepanjang sabat dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tapi saudara tahu, pada waktu penyanyinya menyanyi sampai pada nada tinggi, tiba-tiba suara hilang. Lalu dia teringat akan kasih Yesus di kayu salib lebih. Lalu dia bilang begini, aku salah, hidup ini adalah anugerah, dan tujuan hidupku adalah mengejar kesempurnaan Yesus. Dari situ saudara Petrus kembali mulai naik lagi, menjadi salah satu penyanyi hebat, rock yang terbesar di dunia. Nah, tinggalkan itu saudara. Alkitab berkata ciri-ciri daripada orang manusia rohani, dia fokus untuk membangun manusia rohani. Dia fokus dengan perkara-perkara surga. Bapak Ibu, untuk mencapai kedewasaan rohani kita tidak bisa meraih dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat melaluinya dengan kita bisa minta kepada Allah. Matius pasal 7 bilang, minta, cari, ketok, maka Tuhan akan membukakan kewahyuan roh kita. Amin. Alkitab berkata dalam Amós pasal 3 ayat 7, Tuhan bergaul karib dengan orang yang terus duduk di kaki Tuhan. Tuhan bergaul karib dan memberitahukan isi hatinya kepada mereka yang mencari. Penyerahan diri yang sungguh kepada Allah akan membuat saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh.
Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, dia bilang begini, kalau biji gandum itu tidak jatuh dan mati, maka dia bersatu saja. Tapi kalau dia mati, dia akan keluar dan menghasilkan buah-buah gandum yang baik. Waktu kita mati di dalam Kristus, waktu kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Yang terakhir saudaraku, doa adalah pekerjaan anugerah, karena doa bisa membuat kita berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu yang terkasih, apa kehendak Allah buat saudara dan saya? Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya bertanya buat saya secara pribadi, apa kehendak Allah buat saya, Reinhard Oetini? Apa kehendak Allah buat jemaat Leroy? Apa kehendak Allah buat jemaat di Kolose pada waktu itu? Saya menemukan jawabannya adalah hidup untuk memuliakan Allah. Kehendak Allah buat saudara dan saya adalah kita hidup dan memuliakan Dia, melakukan pekerjaan Allah dalam sepanjang kehidupan kita, dari hari ke hari sampai Tuhan memanggil kita. Itu sebabnya saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, kita akan menemukan Paulus mengangkat tentang orang-orang hebat, orang-orang yang dulunya gagal, tapi dia menulis buat jemaat di Kolose, salam buat kamu dari Markus, salam buat kamu dari Onesimus, salam buat kamu dari Paulus, salam buat kamu dari tabib Lukas, salam buat kamu daripada Aristarkus, salam buat kamu dari sebagai macam orang-orang yang disampaikan di situ. Saya cari tahu siapa ini Onesimus, siapa ini Markus, siapa ini tabib Lukas, siapa ini Aristarkus. Saya menemukan bahwa mereka dulu gagal. Onesimus adalah seorang hamba yang tidak taat. Dia lari dari tuannya dan pergi kepada Paulus, berjumpa dengan Paulus, dan Paulus melayani dia. Dia menjadi seorang yang bertobat, lahir baru. Paulus bilang buat dia kembali kepada Tuhanmu. Paulus menulis surat, Paulus bilang, terimalah Onesimus sebagaimana engkau mengasihi aku, terimalah dia sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang merdeka dalam Kristus. Hak tuannya itu memberikan dia hak kebebasan, dia kembali. Paulus bilang, kalau begitu ikutlah aku dan melayani Tuhan. Alkitab berkata Onesimus, seorang yang dulu tidak setia, menjadi seorang yang setia sampai akhir hidupnya. Markus ini keponakan daripada Barnabas. Alkitab berkata ini murid yang paling termuda pada masa Yesus Kristus. Saudara ingat peristiwa di Getsemani, Alkitab bilang ada seorang yang lari dengan telanjang karena pakaiannya terlepas. Ini dia Markus. Dia seorang yang keras kepala. Pada waktu Paulus dan Barnabas berjalan untuk pergi ke Asia Kecil, firman Tuhan katakan buat kita dalam Kisah Rasul, terjadi perbedaan pendapat. Paulus bilang, tinggalkan orang ini, dia tidak layak untuk pelayanan. Barnabas bilang, kasih dia kesempatan kedua. Paulus bilang, kalau begitu silakan, kau pilih bawa keponakanmu, saya jalan dengan rombongan yang lain. Tapi dalam perjalanan rohani yang kita catat buat kita, Markus menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Akhirnya Paulus bilang buat Barnabas, kirimlah Markus itu kepadaku, biar aku hidup bersama dengan dia, biar dia menulis apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaat ini. Dan Markus adalah orang yang menulis isi hati Tuhan lewat Paulus. Saudaraku, Markus pernah gagal, tapi Paulus mengangkat ini, salam dari Markus buat kamu. Salam dari tabib Lukas. Siapa Lukas? Lukas adalah seorang dokter, seorang yang bukan panggilan khusus untuk melayani orang-orang. Dia bukan imam, dia bukan keturunan Lewi dan sebagainya, tapi dia punya hati yang melayani. Kalau kita baca Injil Lukas, Lukas melihat Yesus sebagai tabib penyembuh. Dia melihat Yesus sebagai anak Allah yang bisa memulihkan segala sesuatu. Dan dia dipakai oleh Allah secara khusus untuk orang-orang Yunani. Kalau saudara baca Kisah Rasul, dia menulis surat kepada pembesar Yunani, pembesar Romawi, untuk meyakinkan mereka bahwa Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan Allah buat saudara dan saya adalah melayani Tuhan. Harus meyakinkan orang-orang lain seperti Lukas, meyakinkan orang-orang yang belum bertemu dengan Yesus, yang meragukan tentang kuasa Yesus, tentang siapa dia, integritasnya, tentang kehidupan, tentang keilahiannya. Kita harus berani bicara seperti Lukas.
bahwa Yesus anak Allah. Amin. Amin saudara. Haleluya. Dan kita harus bisa bicara sama seperti Aristarchus, seorang yang lemah lembut, seorang yang walaupun tidak dihitung dari sekian banyak orang yang rumahnya dipakai untuk pelayanan Tuhan, tapi Paulus menghormati dia sebagai seorang hamba Tuhan yang setia. Berapa banyak orang hari ini yang memberikan rumahnya untuk pelayanan gereja Tuhan? Mungkin pun salah satu Bapak di sini. Dua, siapa lagi? Ya, keluarga siapa lagi? Saya ingat pelayanan gereja mula-mula mulai ada di Sorong. Kita pindah-pindah dari sana seperti sana. Omong-omong pas mulai bawa rombongan dari kampung baru. Ambil kami di HB, pergi jalan kaki sampai di Remu. Saya dengan Ibu Neti masih kecil, ya harus jalan kerja sana sini. Tidak banyak orang. Hari ini saudara, saya mau bilang kasih untuk Tuhan tawar. Waktu kita bicara tentang pelayanan Tuhan, memberi kasih yang terbaik, memberikan rumah, memberikan harta, memberikan segala sesuatu. Orang bilang, aduh Bapak, aku terus sendiri makan susah. Tapi mari kita mau belajar untuk ambil tanggung jawab ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau tantang saudara. Paulus bilang, salam dari kamu, buat kamu dari Aristarchus, seorang yang memberikan rumahnya untuk pelayanan di Asia Kecil. Dia bilang, ini Tuhan rumah saya, ini Tuhan apa yang saya punya. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Kehendak Allah buat saya dan saudara adalah kita mau setia sampai akhir, sampai kita melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara, sampai pada kesimpulan bahwa doa adalah pekerjaan anugerah, karena doa membuat kita berdiri teguh. Doa membuat kita menjadi dewasa di dalam rohani, dan doa membuat kita menjadi anak-anak Allah yang mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Kita yang dulu terhilang, kita yang dulu tidak mampu, tidak terhitung, kita yang mungkin jauh dari segala sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi Tuhan pulihkan kita. Maka biarlah kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan, mempermuliakan Allah. Tapi pasangan bilang, biarlah kehendak sorga yang jadi dalam hidup kita. Sama seperti Daud berkata, yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang ku kagumi di bumi dan di sorga, hanya Engkau Kristus Tuhan, Raja. Biarlah itu yang menjadi kehendak kita. Bagaimana bisa kita mengerti kehendak Allah? Mari kita baca sama-sama dari Mazmur 143. Kata dia dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Mazmur 143 ayat 10. Sama-sama 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ajar kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai pelayan dan jemaat, mari Tuhan ajar kita supaya kita berjalan dalam tanah terus. Kita akan mengakhiri bulan ini, masuk dalam bulan besok. Kita tinggal beberapa waktu lagi mengakhiri tahun ini. Biarlah Tuhan mengajar kita untuk kita menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi segala saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman itu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru buat kami. Biarlah firman ini membuat kami berdiri dengan teguh. Biarlah firman ini mengajar kami untuk kami menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah roh Allah berdaulat dalam hidup kami, supaya kami menjadi kuat senantiasa. Kami sadar Tuhan Yesus bahwa kadang-kadang dalam menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan, kami mungkin bisa goyang, kami mungkin bisa pergi dan meninggalkan Tuhan, kami mungkin bisa undur dan ragu akan firman-Nya. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami untuk berdiri dengan teguh. Hamba mau berdoa dan menyerahkan seluruh umat jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi keluarga, memberkati keluarga Bapak Thomas kami, memberkati keluarga besar Manado, memberkati keluarga Wariori, memberkati keluarga Bapak Franky Usmani, keluarga Elsama Usmani, keluarga Bapak Yelenko, memberkati keluarga besar
Kalambin, memberkati keluarga Bapak Heru Bubu, memberkati keluarga Bapak Matius Pigai, Likanor Pigai, memberkati keluarga Bapak Bonifas Desitimo, memberkati hambamu Bapak Deni Patiasina. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, hambamu ada di tengah-tengah jemaat. Doa kami Tuhan, segala puji dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa sepanjang waktu untuk hambamu, dan hari ini kami boleh melihat kehadiran hambamu. Tuhan berkati. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam pekerjaan hambamu, dan hari ini hambamu boleh ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati hambamu dan keluarga. Menyerahkan keluarga besar Bapak Andres dan Esi. Kami ingat Opa yang sakit Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan hambamu. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu Bapak Delvis Tahulendi, keluarga Ohitimu, keluarga Nomberi, Bapak, keluarga Bapak Tidus Roh, keluarga Franky Roh. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Jonathan. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan hari ini. Tuhan menolong dan memberkati setiap hamba-Mu. Hamba ingat Tuhan, dari tempat ini Bapak Alex Harjono dengan pergumulannya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang mengerti dan tahu apa yang hamba-Mu butuhkan. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan teguhkan hati hamba-Mu, pulihkan, dan biarlah Tuhan yang membawa hamba-Mu untuk melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu pribadi, bahkan dalam pekerjaan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang kuliah di luar. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Jeffrey Dale, berdoa untuk Evi yang ada yang sudah kembali ke Jayapura. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan Delicia Row, Patricia Timur, Heru Mugu. Tuhan kami berdoa untuk Revi. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur buat adik ini yang walaupun sudah baru semester 1, tetapi dia sudah mulai terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap weekend. Tuhan memberkati setiap daerah, setiap tempat yang dia kunjungi untuk pelayanan bersama dengan mentor, bersama dengan kakak tingkat, dan Tuhan yang memberkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan anak-anak kami yang kuliah di dalam kota ini. Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka berhasil. Kami mau berdoa mulai dari TK, PAUD Tuhan sampai di perguruan tinggi. Semua anak-anak kami, generasi Elroy, Tuhan buat mereka berhasil. Kami mengucap syukur dan menyerahkan pembangunan gereja. Tuhan terus berkati dan biaya dan semua yang kami kerjakan. Memberkati tukang-tukang, memberkati panitia. Dan kami mengucap syukur buat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan dalam minggu kemarin. Tuhan menolong dan terus memberkati hamba-hamba-Mu Bapa. Mengucap syukur dan menyerahkan setiap umat jemaat Tuhan sekali lagi dengan semua pergumulan tantangan hari ini. Doa kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan diberikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami dan menolong kami di hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami minta semuanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita masuk, mari kita berdoa sekali lagi. Kami berdiri di hadapan meja Tuhan untuk siap melayani setiap umat jemaat-Mu Bapa. Kuduskan kami dan biarlah seluruh prosesi perjamuan kudus ini boleh berjalan dengan baik. Memberkati setiap umat jemaat-Mu yang akan mengambil bagian di dalam perjamuan makan semeja dengan Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati, kuduskan, dan biarlah ini mendatangkan keberkatan dari setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dan siap untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang dilapangkan dengan roti dan calon Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan jemaat sekalian, kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan cawan dan hosti hari ini. Apa yang kita buat ini adalah mengenang segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu oleh saudara dan saya. Untuk itu sebelum kita makan dan minum, Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 11, apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Pada waktu Yesus sebelum malam diserahkan kepada tangan ahli Taurat Farisi, yang mengambil roti, yang memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Lalu firman Tuhan berkata, yang mengambil cawan dan dia berkata, inilah darah perjanjianku, ambillah dan minumlah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, supaya apa yang akan kita buat ini berkata keberkatan bagi saudara dan saya. Maka mari masing-masing kita setiap pribadi, kita mau koreksi hidup kita, kita mau menguji diri kita masing-masing, supaya waktu kita makan dan minum ini berkata keberkatan bagi saudara dan saya. Bagaimana caranya? Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar bercerai dari dosa, meninggalkan segala dosa itu, dan mengakui bahwa hanya dengan korban Kristus Yesus saya dan saudara ditebus. Yang kedua, apakah benar-benar kita telah mengizinkan Roh Allah yang kudus itu memimpin kita dan percaya bahwa hanya dengan pengorbanan Kristuslah kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa di surga. Lalu yang terakhir, kita menguji diri kita. Kita mau koreksi hati kita. Apakah benar-benar sampai hari ini kita mengizinkan Tuhan berdaulat, Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, ataukah kita masih berjalan sendiri? Sebelum majelis pelayanan kita, saya mengizinkan beberapa menit bagi saudara ambil waktu untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami akan melayani setiap umat jemaat-Mu. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan setiap umat-Mu, sehingga waktu perjamuan ini kami ambil dan makan benar-benar mendatangkan berkat pada kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami mohon pengampunan kalau hal-hal yang kami buat tidak benar. Ampuni kami, kuduskan kami, sehingga kami layak dan terkenal kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami siap makan dan minum dari tubuh dan darah itu. Haleluya. Amin. Majelis akan melayani kita. Yang tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu berjuang bagi kami, mengizinkan menemukan sempurna hidup. Tubuh dan darah
menghormati pertemuan kudus Tuhan, saya cukup kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang siap makan. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, Maria berkata, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makan. Mari tangan, pasti kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Di tangan kami ada hostia, roti yang melambangkan tubuh Yesus yang sudah berpecah-pecah bagi kami. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberikan tubuhmu, dicabut, dipukul, dilunahi, ditombaki, dipakukan di kayu salib bagi kami. Tuhan, kami tidak layak, tapi Engkau telah memberikan tubuhmu kepada kami. Kami akan menerimanya, kami akan makan daripada tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mari angkat cawan itu. Dia berkata, ambillah dan minum, inilah darahku, perjanjianku yang akan dimeteraikan bagi kamu. Yesus berkata, aku ingin sekali menyempurnakannya pada waktu aku duduk makan bersama dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dalam perjalanan anak domba. Kita berdoa. Di tangan kami Tuhan ada cawan yang melambangkan darah Yesus yang telah tertumpah tercurah dari kami. Darah yang kudus, yang mahal, yang suci. Tapi karena kami orang yang berdosa ini, Firman Allah berkata, Dia yang benar, yang kudus telah menjadi dosa, supaya di dalam kematian kami telah ditebus, dibayar lunas. Tuhan, terima kasih. Kami sadar bahwa sebenarnya kami yang harus dipakukan mengeluarkan darah, tetapi oleh karena kasih yang besar, Engkau telah memberikan tubuhmu bahkan darah bagi kami. Kami terima ini dengan iman di dalam nama Yesus. Kami kita mempersaksi. Kita berdoa. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa tidak ada kasih yang paling besar seperti kasih Allah yang telah memberikan Kristus anak Dia Tuhan bagi setiap kami yang berdosa, supaya di dalam nama Yesus kami dihitung benar, kami punya jalan masuk untuk menghampiri Bapa di surga. Di dalam nama Yesus itulah kami dijadikan kudus, berarti dan berharga. Kami punya sorga kepastian dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan di siang hari ini dalam perjamuan anak domba ini mengingatkan kami bahwa satu waktu kami akan duduk makan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu kami mau menjadi duta-duta kerajaan Allah yang pergi untuk menceritakan tentang kasih dan perbuatan Tuhan yang besar. Hamba berdoa biarlah jadikan kami sebagai duta-duta kerajaan Allah yang begitu menyaksikan kasih Tuhan kepada siapa saja. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap umat Jumatmu yang telah menerima tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kalau ada seorang yang sakit hari ini Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur dari Yesus, kesembuhan dikerjakan oleh Tuhan siang hari ini. Setiap tempat yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Sakit apapun itu oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan Tuhan kerjakan bagi yang terikat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, anugerah-Mu mengalir saat ini, memulihkan segala sesuatu, menyembuhkan setiap sakit penyakit, dan mentahirkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, memberkati setiap umat jemaat-Mu di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, tabib dan heran, ajaib, dan di dalam nama Allah Roh Kudus yang adalah penghibur dan penguat kami. Haleluya. Mari semua yang sudah makan kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Silakan.